Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Hakim-Hakim, lanjutan dari tadi pagi, pasalnya yang keempat ayat yang 10 sampai 24. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi kami, juga berkat-berkat dalam kehidupan ini. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami, lalu mau melakukan dalam kehidupan beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 10 sampai 24, firman Tuhan berkata demikian. Barak mengerahkan suku Sebulun dan juga suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Habob, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zahanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yobim, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat, susu diberikannya lah, dan dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelah. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak dan yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aktif berjuang bersama Tuhan. Ada 2 orang tokoh penting dari bangsa Israel, dan 1 orang, ada 3 lah, kurang lebih 3 orang tokoh penting. Yang pertama Sisera, lalu kemudian ada Raja Yabin,
dan yang cukup ikut berperan adalah istri dari Heber, Yael. Menarik bahwa dua orang, Deborah dan Barak, berjuang bersama dengan dengan Allah, di mana mereka melakukan perintah Allah bersama dengan dua suku Zebulon dan Benyamin, kedua suku Zebulon dan Naftali. Mereka berperang melawan tentara yang dipimpin oleh Sisera, tentara yang dimiliki oleh Raja Yabin, raja orang Kanaan itu. Kita melihat dengan luar biasa bahwa keyakinan Deborah begitu besar ketika dia bilang kepada Barak bahwa inilah saatnya Tuhan menyerahkan Sisera kepadanya. Nah, ini sebuah lanjut dari tadi pagi bicara tentang sebuah keyakinan iman, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa peperangan itu bukanlah peperangan dari bangsa Israel semata, bukanlah karena kepemimpinan seorang Deborah dan Barak, dua orang ini, tetapi lebih pada kepemimpinan Allah di dalam diri Deborah dan Barak. Karena ketika Allah tidak bekerja dalam diri Deborah dan Barak, lalu mereka tidak taat, tunduk kepada perintah Allah, maka apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan Sisera. Kita tahu dia punya 900 kereta besi yang luar biasa, Bapak Ibu, dan itu dikerahkan. Bukan saja 900 kereta, itu semua orang Kanaan yang bersama-sama dengan dia ikut menyerang. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa semua pasukan Sisera mati, tidak ada lagi yang tertinggal. Hanya Sisera sendiri yang berhasil meloloskan diri dari medan perang. Namun Allah justru sebaliknya memakai tangan orang lain untuk membunuhnya. Kematian Sisera yang tragis dengan patok yang dipatok pada dahinya, pada pelipisnya, Bapak Ibu, ini luar biasa. Bahwa Allah menghancurkan seorang Sisera di tangan seorang perempuan, di tangan seorang perempuan yang dimana sudah dia yakin bahwa perempuan itu menolong dia, tapi kenyataannya bahwa perempuan itu tidak menolong dia, justru sebaliknya melakukan apa yang tidak dia pikirkan. Tidak berhenti sampai di situ tindakan Allah, maka Allah juga menyerahkan raja orang Kanaan itu kepada orang Israel, Yabin. Dan karena terdesak, dan inilah di sini kita melihat bahwa dalam situasi sulit sekalipun, terkadang kita merasa bahwa kita tidak mungkin atau tidak akan mampu untuk mengalahkan musuh atau mengalahkan situasi dan kondisi yang ada. Kenapa? Karena pastinya kita sadar bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah bahwa kalau kita berserah dan kita melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan, maka segala sesuatunya akan diserahkan kepada kita. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Bahwa perjuangan bersama dengan Allah adalah bagaimana kita mengaktifkan diri untuk berjalan dan melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Mariana Alexanderina Surarisi, keluarga Ferry KS Metan, keluarga Albinus Rasi, keluarga Ferry Indira, Rahel Korompis, dan keluarga Bapak Max Takaria. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini.
terlebih lewat firman-Mu telah menguatkan kami, bahwa kalaupun saat ini kami semua berjuang untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi semakin merebaknya pandemik virus COVID-19 ini ya Tuhan, membuat rasa aman dan nyaman itu semakin jauh ya Tuhan, membuat orang-orang juga harus bergumul untuk terus menghidupi keseharian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi, keluarga, rumah tangga, karena semuanya semakin sulit ya Tuhan. Namun di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sebagaimana Allah menyertai dan memberkati Deborah dan Barak untuk mengalahkan semua tentara Sisera, termasuk Sisera sendiri ya Tuhan. Maka disinilah kami punya keyakinan bahwa Allah juga akan berperang melawan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga Oma Mariana Alexanderina Surarisi ya Tuhan. Berkati orang tua kekasih ini dalam keberadaannya, dalam kesendiriannya, juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi anak menantu dan cucu-cucu terkasih. Beri beliau kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga hamba-Mu Bapak Ferry K.S. Metan. Bapak berkati Bapak kekasih juga di dalam tanggung jawabnya tengah-tengah keluarga, beri kekuatan, beri kesehatan. Terlebih Bapak mampukan beliau dalam tanggung jawabnya sebagai ketua panitia pembangunan. Beri hikmat, beri kebijaksanaan sehingga beliau dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya ya Tuhan, dengan mengelola berkat Tuhan yang tersedia yang dikumpulkan oleh panitia pembangunan selama ini ya Tuhan, sehingga harapan untuk terbangun kantor dan juga ruang serbaguna atau pastori dan apapun itu namanya ya Tuhan, tapi itu boleh berjalan dan dana yang ada Tuhan boleh cukupkan di dalam kendali dan tanggung jawab hamba-Mu Bapak Ferry K.S. Metan. Istri terkasih Bapak berkati, anak-anak terkasih Tuhan pimpin dan sertai juga, jaga pelihara, beri kekuatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Albinus Rasi, Bapak berkati juga keluarga ini dalam pergumulan mereka. Bapak keluarga Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, istri dan anak-anak kekasih Tuhan pimpin dan tuntun, Tuhan sertai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga Bapak Fari, Indira, Rahel Korompis. Berkati keluarga ini juga di dalam keberadaan mereka dalam pergumulan. Bapak keluarga dalam tugas tanggung jawabnya, ibu keluarga dalam mendampingi suami, anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya sungguh Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Demikian juga ya Tuhan, keluarga hamba-Mu Bapak Max Takaria, Bapak berkati Bapak kekasih di dalam kehidupannya, dalam hari tuanya, juga Ibu kekasih dalam kehidupan dalam hari tuanya. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Anak, menantu dan cucu terkasih yang jauh terpisah, Bapak berkati mereka dalam keberadaan mereka juga. Jaga pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini hamba percaya bahwa Tuhan juga akan selalu menyertai dan memberkati mereka di dalam berbagai pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, juga dalam menjalani hari-hari hidup di rumah masing-masing, dalam menjalani masa-masa pensiun, dalam kekuatan dan kesehatan Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan boleh jaga dan pelihara. Tuhan juga memberikan kekuatan untuk terus melewati hari-hari hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bergumul dengan luar biasa di tahun 2020 ini, tapi 6 bulan lebih sudah memasuki bulan ke-7, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Untuk itu kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan berkati dan sertai mereka, beri kekuatan dan beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu, beri sukacita untuk terus menjalani kehidupan dalam anugerah kasih dan penyertaan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi keluarga, secara khusus bagi keluarga Warembengan ya Tuhan, Pak Herol bersama dengan istri di dalam masa isolasi mandiri di rumah.
dalam kaitan dengan anak kekasih Gary Warembengan yang harus juga menjalani karantina karena dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 ya Tuhan. Tetapi sampai dengan saat ini keberadaan keluarga, baik hambamu Pak Herol dan juga Pak Gary berada dalam keadaan yang baik, yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berproses terus sehingga waktu karantina ini boleh mereka lalui dan boleh tetap berada dalam keadaan sehat. Istri kekasih dan anak dari Penatua Gary Warembengan yang ada di Surabaya, Bapak berkati mereka juga. Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan suami. Beri mereka kekuatan dan kesehatan juga, dan limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan jaga dan pelihara. Berkati juga seluruh perangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu, baik diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, dan juga karyawan kantor, Saudara Hesron, beserta panitia pembangunan. Tuhan sertai dan berkati dalam rencana untuk memulai proses pembangunan dan juga negosiasi bersama dengan pihak-pihak terkait yang akan memulai proses pembangunan ini. Tuhan cukupkan kebutuhan dana, juga panitia malam dana yang memang harus menunggu situasi ini benar-benar normal ya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat Hamba pertaruhkan ke dalam tangan. Tuhan juga boleh pimpin dan sertai para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat secara khusus, Lurah di Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum. Berkati mereka dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan, dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di dua desa ini ya Tuhan. Biarlah mereka mampu melakukannya dalam kebersamaan bersama dengan masyarakat. Juga kami berdoa bagi gugus tugas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah boleh bersama-sama bersinergi dengan masyarakat untuk dapat menahan diri sehingga proses penyebaran COVID-19 ini boleh terhenti ya Tuhan dan dapat dikendalikan. Seluruh tenaga medis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap orang yang terinfeksi Tuhan berkati supaya mereka semua boleh dipulihkan dan kami boleh kembali dalam kondisi normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari malam ini hingga pagi hari nanti, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.